Halo, Shalom. Hai, Ko Tony. Ya, hari ini kita akan mulai dengan You Talk kita minggu ini. Minggu ini kita temanya Do Something yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Tony Tanuwijaya yang juga pengurus pusat. Dan saya percaya hampir kita semua sudah kenal beliau ya. Dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman kakak-kakak yang sudah hadir hari ini, buat Ko Tony, buat Komawi, buat Kak Ramli yang sudah bergabung hari ini, thank you. Dan teman-teman, hari temanya Do Something karena bulan ini kita belajar tentang iman. Dan saya percaya minggu ini juga kita akan diberkati oleh hambanya Pastor Tony Tanuwijaya. Beliau juga seorang pelayan di generasi muda, seorang gembala juga, dan sudah memiliki istri. Jadi yang masih rencana mau bertemu sekedar sebagai sahabat ya. Nah, hari ini beliau juga seorang pengurus pusat di DPA DKI, dan saya percaya pengalaman-pengalaman beliau dalam melayani generasi muda akan memberkati kita sepanjang sesi yang minggu kedua ini di minggu ketiga di bulan Juli. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, saya mendorong semuanya rekan-rekan bisa menginvite rekan-rekan yang lain, karena hari ini saya percaya kita semua akan diberkati dari You Talk minggu ini. Ya. Ya, kita tunggu dulu beberapa rekan-rekan kita yang untuk bisa bergabung. Saya berharap Ko Tony bisa menunggu sebentar sebelum kita invite untuk kita bersama-sama memulai sharing kita hari ini. Kak mau ini mengikuti pembicaranya, karena pembicaranya keren, kita juga harus ikutin. Ayo rekan-rekan, boleh diundang teman-teman yang lainnya untuk kita bisa bersama-sama join di live You Talk kita minggu ini bersama DPA. Dan saya mendorong kita untuk semuanya bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk bisa join malam hari ini. Ya, memang belum jam 8 ya, karena biasanya jam 8 kita mulai dulu. Selamat datang Kak Marex. Ya, buat rekan-rekan yang baru join, hari ini kita akan membahas tentang Do Something dengan pembicaranya Pastor Tony Tanuwijaya, seorang gembala, sudah mengembalakan jemaat, dan seorang pelayan Tuhan yang banyak berkecimpung di pelayanan anak muda. Dan beliau juga adalah seorang suami yang tetap setia kepada satu-satunya istrinya yang sudah dikaruniai anak. Dan beliau juga seorang pengurus pusat. Dan saya percaya pelayanan beliau dan pengalaman-pengalaman dalam melayani generasi muda akan memberkati kita hari ini. Nah, karena kita biasa mulai jam 8, mungkin karena kita belum hadir, kami ucapkan selamat datang buat teman-teman JR Valen, thank you udah bergabung. Dan saya mendorong semuanya untuk mengajak, menginvite, mengundang teman-teman kita yang lain untuk kita akan sama-sama diberkati. Dan saya percaya hari ini hambanya sudah mempersiapkan bahan yang cukup memberkati. Dan ini akan sangat membantu kita di tengah-tengah keadaan pandemi hari-hari ini. Kita perlu melakukan do something dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Oke, karena sudah jam 8, saya akan invite hambanya. Oke.
Saya sudah kirim. Semoga hambanya bisa oh. Oke, saya sudah bikin undangan. Oke, beliau belum bergabung. Kita menunggu untuk pembicaranya bergabung bersama kita. Ya, yang baru datang, siapkan selamat datang buat Pak Sekum, DPA DKI Jakarta, Mr. Solisa. Welcome buat hambanya. Kita menunggu sebentar untuk pembicara kita bisa bergabung hari ini. Selamat malam hambanya, shalom buat Kak Roy. Ya, tema hari ini tentang do something. Pembicara kita Pastor Tony Tanujaya, seorang gembala yang sudah mengembalakan dan sudah punya istri dan dikaruniai anak-anak yang cukup diberkati oleh Tuhan. Dan tema kita hari ini, minggu ini, tentang do something. Saya percaya ini akan sangat memberkati kita untuk generasi muda. Kita menunggu pembicara kita untuk hadir. Iya, kita akan undang untuk bersama kita. Kak Tony, saya sudah kirim. Tinggal kita akan ya, kita menunggu. Saya sudah kirim, Kak, untuk joinnya. Tinggal diterima atau confirm, atau bisa dilihat. Kita menunggu ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Kak Tony, welcome home buat Kak Edward. Welcome home juga buat Kak Robi Suhendro. Thank you udah join hari ini. Kita masih menunggu menerima invite dari Kak Tony. Saya udah kirim, tinggal diterima aja Kak, atau kirim permintaan. Biasanya langsung ada di screen-nya. Wow, belum diterima nih. Oke, saya kirim lagi. Saya udah undang Kak, jadi tinggal terima aja Kak. Kita menunggu. Wah, ini ada host kece, Bang Samusir, Pos Timur nih. Halo. Selamat malam Pak KPD yang sudah datang. Ini pembicara kita sudah kita undang nih. Belum bisa menerima ini undangan kita, invite-nya. Shalom Kak Samosir, Bos Timur. Shalom Pak KPD. Kak Tony, saya sudah kirim undangan. Tinggal oke aja Kak dari permintaan untuk join live-nya. Wah, nggak bisa bergabung nih. Kenapa Kak Tony nggak bisa bergabung? Tunggu ya. Wah, sudah keluar lagi. Oke. Mungkin Bos Timur bisa bantu nih Kak Tony-nya. Kak Tony kayaknya belum bisa ini live Instagramnya. Mungkin bisa dibantu video call. Selamat malam buat Kak Temi. Kita lagi menunggu dari pembicara kita menerima undangan dan sekarang sedang keluar. Ini tinggal nunggu pembicara nih. Kayaknya lagi keluar beliau. Tadi agak sulit untuk join katanya. Oke, silakan Kak, tolong dibantu supaya kita bisa mulai Youth Talk malam hari ini.
Ya, tema hari ini tentang do something. Rekan-rekan, saya mendorong kita untuk kita bisa join bersama-sama. Nih, oh minta diundang lagi. Oke, saya akan undang. Kak Tony harus live dulu nih. Wah, saya ditelepon terus. Boleh dibantu? Saya malah ditelepon sama Kak Tony-nya dari Instagram. Suruh beliau online dulu. Belum bisa nih, Bos Timur nih. Soalnya Kak ininya malah telepon saya. Malah bukan join. Beliau belum join nih. Waduh. Oke, kita tunggu pembicaranya untuk meluncur. Oke, sudah meluncur. Saya sudah kirim undangan. Halo. Akhirnya, wow. Hai, Sorry, luar sorry. biasa hambanya. Oke Kak. Iya, iya. Oke, kita sambut. Welcome to Pastor Tony Tanujaya yang sudah bisa join bersama kita malam hari ini. Iya, Rekan-rekan makasih, yang baru makasih. bergabung, hari ini kita akan membahas tentang tema do something. Nah, selama bulan Juli kita akan membahas tentang iman. Nah, tema minggu ini tentang do something. Hambanya Pastor Tony Tanujaya akan sharing. Beliau seorang hamba Tuhan yang sudah mengembalakan dan sudah punya banyak pengalaman di pelayanan anak muda. Tidak perlu diragukan lagi. Dan beliau juga hari ini masih duduk di pengurus pusat, Kak ya? Iya, iya. Mantap, puji Betul, Tuhan. betul. Dan saya percaya setiap kita yang hadir hari ini akan diberkati oleh hambanya yang akan sharing hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu kita, langsung kita akan berdoa, Kak. Saya akan pimpin Ya, doa oke. untuk Youth Talk kita malam hari ini. Mari rekan-rekan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini kami bisa berkumpul bersama, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya perbincangan kami malam hari ini akan memberkati setiap generasi muda dalam melayani dan khususnya menghadapi setiap keadaan di musim-musim hari-hari ini. Dan saya percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menjamah setiap kami. Dari pembicaraan-pembicaraan kami akan menjawab setiap apa yang hari ini kami ragukan tentang Tuhan. Dan kami berdoa biar perbincangan kami hari ini memberkati generasi muda yang menonton hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow. Gimana Ya, Kak Tony? Apakah sudah makan malam ini? sudah beres semua. Udah beres semua ya, puji Tuhan Iya, ya. iya. Puji Oke, Tuhan. silakan. Kita langsung persilakan buat Kak Tony untuk menyampaikan materinya dan rekan-rekan boleh bertanya di tengah-tengah beliau menyampaikan materi dan saya percaya ini akan memberkati kita semua. Silakan Ya, Kak Tony. baik. Terima kasih kepada UTAP ya, DPA Ya, GBI DKI Jakarta, ya, memberikan kesempatan sehingga bisa share pada malam hari ini di IG Live. Nah, tema kita di ini ya, adalah do something ya, atau ya. melakukan sesuatu. Nah, ini menarik ya di tengah-tengah Ya, kevakuman ya, banyak orang yang merasa tidak bisa melakukan apa-apa di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita ya, belajar dari itu saja dari Alkitab ya, bagaimana Allah itu do something pada waktu kisah penciptaan. Biasa ada ya. iklan. Iklan itu menarik ya. Sorry, sorry, sorry. Nggak apa-apa, tenang aja, santai ya. Jadi dari Oke, kisah silakan Kak. penciptaan, kita melihat bagaimana Allah itu melakukan sesuatu. Ya, Nah, kita ini kan anaknya, ciptaannya. ya, Artinya kita melakukan apa yang Allah lakukan. Jadi ketika ya, kita melakukan apa yang Tuhan atau Allah lakukan, maka
kita akan berada di track yang benar. Secara khusus untuk do something ini. Nah, dari kisah kejadian 1 dan kejadian 2 sampai pasal yang ke-7, di situ kita melihat bagaimana Allah melakukan paling tidak 3 hal pada waktu Dia menciptakan dunia ini. Nah, yang pertama adalah Allah bekerja, kata Alkitab. Di kejadian pertama, itu yang pertama, dikatakan bahwa pada mulanya langit dan bumi ini belum berbentuk dan kosong. Jadi bagaimana dari sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang belum berbentuk, yang kosong, ya, ketika Allah melakukan sesuatu, Allah bekerja, maka segala sesuatunya menjadi ada. Jadi dari hal ini kita melihat bagaimana kita memiliki harusnya prinsip yang sama atau hakikat yang sama, yaitu tetap bekerja. Walau kita mengalami masa-masa di mana ada kevakuman. Tetap melakukan sesuatu. Jangan karena kita waktu itu lockdown, waktu itu kita tidak bekerja, kita tidak melakukan apa-apa. Jadi tetaplah, gimana? Jadi tetaplah memiliki prinsip yang sama seperti Allah, yaitu tetap bekerja, tetap melakukan sesuatu. Sebab sesungguhnya banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun kita di rumah. Tetap bangun pagi, tetap jadi orang yang rajin. Nah, do something itu berbicara mengenai tetap dalam kerajinan. Mantap. Bukankah Tuhan sendiri yang bilang bahwa kita harus menjadi orang yang rajin? Hendaklah kerajinanmu jangan kendor, kata Alkitab. Setuju. Dan kita terus melayani Tuhan. Memang ketika masa-masa ini kadang-kadang jadi terbalik-balik nih. Awal-awalnya kita waktu itu saya awal-awalnya waktu nggak melakukan apa-apa karena kerjaan juga off, lalu pelayanan juga off. Jadi kebalik nih, kadang-kadang tidur sampai larut malam, bahkan nonton TV beberapa waktu gitu ya. Akhirnya saya menyadari, wah ini salah nih, ini nggak bener nih. Kita harusnya tetap dalam track yang benar, tetap bekerja. Walau di rumah banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ini yang pertama Yang kedua kita lanjut. Lanjut, silakan nggak? Nah, yang kedua, Allah itu berkreasi kalau dalam kisah penciptaan ini. Dia itu bukan Allah yang monoton, tetapi Allah yang kreatif. Kalau kita lihat penciptaan dunia, maka betapa kreatifnya Tuhan kita. Ada terang, ada gelap, ada daratan, ada lautan, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Bahkan segala sesuatunya diciptakan begitu indah. Coba kalau kita lihat, pernah nggak kita berpikir kenapa daun itu berwarna hijau? Kenapa bunganya itu berwarna merah atau warna-warna menarik? Allah itu memilih warna-warna yang tepat. Kenapa lautan itu warnanya biru? Karena kalau kita pandang itu warna-warna keindahan, warna-warna keteduhan. Coba kalau daun warnanya merah, kita pergi kerja, stres kita. Karena di jalanan sudah merah, sorry. Warnanya sudah merah, gitu ya. Jadi Allah itu begitu kreatif ya. Kita akan, kalau kita melihat melihat banyak hal di dunia ini ya. Kita lihat ikan itu begitu berwarna ya. Keindahan-keindahan yang kita lihat. Nah, di sini kita melihat bahwa ada kreativitas.
Nah, kreatif kita seringkali kita salah ya. Kreatif itu dipikirnya seperti badut. Ya, pakai baju warna-warni, lalu pakai kacamata unik, pakai topi yang menarik, ya, Ya. atau lain sebagainya. Enggak, kreatif ini Nah, sebenarnya ketika kita mendekat kepada Allah, maka kreativitas ya. pasti terjadi. Ya, Yesaya 33 ayat 3 bilang begini, bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi ketika kita datang sama Allah, maka kreativitas itu pasti akan mengalir. Nah, di masa seperti ini kan kita mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tidak lagi seperti biasanya. Ya. Nah, dalam keadaan begini, ya, maka kita harus belajar satu hal, yaitu mencoba banyak atau mencoba hal yang baru dalam hidup kita. Ya. Belajarlah untuk mencoba hal yang baru. Ya. Belajarlah seperti Allah yang tidak monoton, yang kreatif, yang tetap melakukan sesuatu yang indah dalam hidup ini. Jadi, ketika kita datang sama Tuhan, maka kreativitas pasti akan timbul ya. Sekarang ini banyak kreativitas baru ya, orang yang tadinya nggak mendapatkan pekerjaan, sekarang bisa dengan online. Nah, itu salah satu contoh. Ini hal-hal yang dibukakan bagi kita ya. Jadi banyak hal baru yang bisa kita lakukan pada waktu kita melakukan kreativitas ini. Nah, yang terakhir, Allah itu berhenti. Kata kitab Kejadian 2 ayat 2, ketika pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi yang ketiga yang Allah lakukan, selain yang pertama tadi dia bekerja, dia berkreasi, Allah juga berhenti. Nah, berhenti ini memang punya pengertian beristirahat. Ya, betul. Kita harus memiliki waktu untuk istirahat. Tetapi berhenti ini juga punya pengertian bukan hanya beristirahat diam dan tidak melakukan apa-apa. Apalagi kita berhenti pada waktu itu selama 3 bulan di rumah, kita nggak melakukan, nggak bisa beraktivitas normal. Ya. Nah, berhenti di sini adalah kita mengevaluasi diri kita. Ya. Kita melihat apa yang kurang dalam hidup kita, apa yang perlu kita perbaiki dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan. Ya. Nah, jadi ketika kita ada dalam masa seperti ini, sesungguhnya ini adalah masa yang aktif bagi kita. Ya. Kita mengevaluasi diri kita, kita melihat pekerjaan kita. Kadang-kadang kita ini seperti gadget ya, sudah diganti ke sono kemari, sudah berubah ini ke sini, udah tracknya udah melebar, perlu ada kalanya di-reset ulang. Ya. Perlu ada kalanya dikembalikan lagi kepada posisi awalnya. Contohnya begini, di keluarga, ketika masa seperti ini terjadi ya, kita melihat bagaimana doa itu harusnya begitu penting. Di sini kita disadarkan, ya, di-reset ulang, bahwa kita begitu sibuk, kita bisa berkumpul bersama keluarga dalam doa. Ya, saya juga waktu awal-awal COVID ini, saya punya usaha ya, punya pekerjaan, selain juga menggembalakan, ya, itu berhenti semua. Ya. Saya juga bingung, seperti yang awal tadi ya, bingung mau ngapain, lalu akhirnya terbalik, tidur jadi malam, bahkan hampir midnight gitu ya. Lalu bangun, akhirnya menjadi siang. Akhirnya saya menyadari, wah ini salah nih kalau begini. Padahal saya pikir-pikir banyak hal yang bisa kita kerjakan. Pertama adalah membereskan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi saya punya usaha tenda, ini bukan promosi ya. Asik. Nggak apa-apa Kak, silakan. Jadi kain-kain kita banyak yang perlu kita upgrade. Ya. Barang-barang kita banyak yang perlu kita sudah nggak terpakai lagi. Nah, ini pekerjaan yang cukup makan waktu ya. Bahkan sampai hari ini kita terus lagi mengerjakan hal ini. Jadi,
tidak ada kata untuk kita berdiam diri, ya. Tidak ada kata untuk kita tidak melakukan apa-apa karena kondisi demikian. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh saja ya, kalau di gereja ya waktu itu kita belum bisa ibadah, ya. Mau ngapain ya? Mau buat apa? Ternyata ya dengan online ini ya, kita bisa tetap menjangkau ya. Dengan ada komsel melalui video call WA, ya itu hal-hal yang baru yang kita perlu pelajari. Ya. Benar, Kak. Pelayanan-pelayanan online yang hari ini begitu penting disadarkan ya. Dan juga pelayanan di dalam keluarga. Jadi ini seperti pit stop sebenarnya. Kalau kita suka Formula One pasti kenal ya pit stop ini ya. Pit stop ini kan tempat berhenti. Tapi bukan berhenti dalam pengertian nggak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Justru memperbaiki di pit stop itu. Yang kurang, bannya yang gundul, atau remnya yang blong, itu dikencengin lagi. Sehingga ketika suasana, ketika mulai balapan lagi, ya kita sudah dalam keadaan prima. Disinilah kita mengevaluasi diri kita. Apa yang kurang, apa yang belum kita lakukan. Di sini ada kalanya kita berhenti dulu dan kita mulai untuk mengatur strategi, langkah-langkah yang baru, ya sehingga kita lebih berdampak lagi dalam segala hal. Gitu. Saya rasa itu ya untuk kita do something ini. Kak, tadi saya sangat diberkati tentang kata pit stop ya, tentang istirahat. Tadi kakak tadi jelasin bahwa di istirahat itu ada evaluasi, ada doa, dan kita mulai kalau di pit stop tadi memperbaiki hal-hal yang selama ini tidak mungkin kita lihat secara karena saking sibuknya. Iya. Kak, buat anak-anak muda yang jarang mengevaluasi diri, mungkin maksudnya kalau sekelasnya Kak Tony kan sudah terbiasa untuk mengevaluasi baik pribadi, pelayanan, tadi pekerjaan yang seperti Kak Tony sampaikan. Kira-kira bisa kasih kiat nggak Kak? Misalnya contoh nih misalnya, ini anak muda itu nggak biasa, dia nggak bisa lihat apa sih yang perlu dievaluasi dari pekerjaannya, pelayanannya. Kira-kira dimulai dari mana Kak? Bisa kasih detailnya nggak buat anak muda supaya mereka bisa kembali, apa ya, seperti saya senang tadi dengan kata pit stop tadi ya. Bukan hanya berhenti, berdiam diri, tapi di sana ada hal yang diperbaiki. Nah, gimana dia bisa memperbaiki kalau dia nggak tahu cara mengevaluasinya? Nah, kira-kira boleh kasih masukan nggak Kak? Atau kiat-kiat untuk bisa mengevaluasi diri, pelayanan, dan pekerjaan? Iya, jadi ini pengalaman pribadi ya selama masa boleh, ini Kak. ya. Tadi saya bilang saya agak terbalik kondisinya. Tidur jadi malam, lalu pagi bangun siang. Akhirnya saya berpikir, wah ini nggak bener nih. Ini bukan masa untuk kita berdiam dan tidak melakukan apa-apa. Nah, mulailah dari perenungan ya. Perenungan, iya. Mulai dari meditasi atau kita kenal dengan nama berdoa. Ya. Kita minta sama Tuhan hikmat, ya. Seperti tadi poin 2 ya. Kreativitas itu akan muncul sebab Allah itu sumber hikmat, ya, sumber kreativitas. Nah, disitulah kita mulai apa ya yang perlu kita evaluasi dalam hidup kita dan perlu kita terapkan. Ya, saya contoh ya dalam pekerjaan nih karena konteksnya di pekerjaan ya. Boleh. Tadinya itu kita nggak punya semacam briefing. Ya. Jadi sebelum COVID ini kita pokoknya udah lakuin aja lah pekerjaan ini ya. Lalu saya berpikir, wah ini kalau begini nih perusahaan nggak bisa berkembang nih. Jadi kita mulai briefing setiap hari Selasa pagi jam 8 sampai jam 9. Nah kita kumpulin, tadinya belum ada tuh karyawan yang ikut briefing gitu. Nah, disinilah kita melihat, oh banyak hal-hal yang kurang yang perlu kita perbaiki. Salah satunya di sini saya nanamin nilai-nilai. Nilai-nilai ya secara nggak langsung ya bagi
beberapa karyawan yang ada di sini ya, yang bekerja bersama-sama, nilai-nilai yang kekal ya, itu nilai kerajaan Allah kalau kita kenal ya, kejujuran, semangat kerja, etos kerja yang baik ya. Jadi mulainya dari merenung ya, apa yang perlu kita perbaiki, baik dari keluarga, baik dari pelayanan, baik dari pekerjaan dan lain sebagainya. Pasti Allah akan berbicara lah kepada kita. Pasti Tuhan akan menyampaikan sesuatu. Nah, dalam keluarga juga begitu ya. Akhirnya kita menyadari ya, dengan adanya begini, bahwa mesbah doa itu begitu penting dalam keluarga. Ya. Saya punya anak 4 ya, 1 masih bayi, 3 udah mulai, yang 1 kelas 4 sekarang, lalu kelas 3 dan kelas 2. Ya. Saya agak terkaget juga ya. Ketika tadinya kita doa biasa, ya doalah, ambil gitar, lalu mulai berdoa. Ternyata Allah itu, Tuhan itu hadir bukan hanya di gereja. Ya. Ini yang luar biasa. Setuju. Dalam beberapa, tidak setiap hari ya, dalam beberapa waktu, ya, Tuhan hadir loh. Anak saya yang masih umur sekitar 6 tahun sekarang, 1 kali itu mengalami hadirat Tuhan. Waduh, saya juga berpikir, waduh ini kok, tadinya saya pikir dia nangis main-main gitu. Tapi lama-kelamaan, kok ini semakin indah gitu ya kehadiran Tuhan ya pada waktu itu. Nah di situ saya sadar, wah mesbah keluarga ini begitu penting. Kita ini secara nggak langsung ya, sering kali konflik dengan istri. Kalau kita suami, kalau kita istri konflik dengan suami, sama anak-anak kita juga kadang-kadang kata-kata kita tajam ya. Kita ada rasa kesal dan lain sebagainya. Anak juga begitu sama kita. Ternyata waktu kita memulai mesbah keluarga ini, pemulihan terjadi. Nah ini seperti pit stop kan. Jadi kita mengerti, oh iblis ini sudah mencuri banyak ya. Kalau sudah mencuri banyak hal yang indah sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi jangan anggap COVID ini yang jelek terus gitu ya. Memang COVID sudah merugikan hidup banyak orang. Tapi sekarang kita lihatlah bagaimana di balik ini ada hal-hal yang indah. Ada hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah kita bisa mengevaluasi diri ya. Jadi jangan menjadi orang yang selalu mengeluh dengan keadaan. Ternyata di balik keadaan yang buruk ini ada peluang yang baik, ada berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Gitu. Bang Saya sangat diberkati banget ya tadi tentang di pit stop ini ya. Tadi bahkan pengalaman pribadi Kotoni tadi sungguh memberkati ya, bahwa kalau kita mau melangkah, do something, walaupun di tengah-tengah istirahat yang selama ini kita berpikir sebagai anak muda rebahan, yang beberapa anak muda sekarang itu udah S3 rebahan ya kok ya. Saking seringnya rebahannya, jadi udah lulus S3 rebahan mereka. Dan saya melihat ada hal yang baik, sudut pandang yang baik, seperti Kak Kotoni itu sampaikan tentang mesbah doa. Bahwa di istirahat itu bukan sekedar tidur, diam, tapi malah do something, yaitu doa. Kita bisa dapat sesuatu dari doa. Nah, sekarang ini yang menjadi menjadi dorongan ini kan temanya do something nih. Yang poinnya di istirahat ini kan di pit stop berhubungan dengan evaluasi diri, doa. Nah, ini jujur nih, Kotoni ini kan banyak anak-anak muda itu kan yang saya bilang tadi udah terbiasa rebahan nih. Nah, dengar hari ini kita ngobrol, mereka nih punya kerinduan nih. Biasanya kan gitu kan, firman waktu mereka dengar, diberkati, dia mau lakukan. Nah, kira-kira untuk memulai doanya apa nih kiat-kiat yang bisa disampaikan Kak, supaya mereka itu
Kalau anak-anak tadi mungkin Ko Tony bisa dorong mereka nih. Nah, mereka yang anak kos atau karena bekerja di kota ini, nah kira-kira apa yang mereka bisa lakukan, Kak? Supaya bisa memulai doanya. Apa yang harus dilakukan? Ya memang hal yang penting adalah pertama kita punya kerinduan dulu ya. Kerinduan itu Ya. Hal yang menjadi modal kita ya. Jadi kita mulailah dengan kerinduan dari pikiran kita bahwa doa ini begitu penting, persekutuan dengan Tuhan begitu penting. Dan yang kedua adalah kita mulai komitmen. Harus ada waktu yang dikhususkan setiap hari. Ya. Tanpa itu kita tidak akan bisa komitmen gitu ya. Jadi setiap hari kapan waktu yang khusus ya. Kalau dosen saya dulu mengajarkan namanya waktu mati setiap hari. Waktu mati. Ya, waktu yang tidak bisa diganggu. Ya, misalnya jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Ya. Nah, lalu malam jam 9. Nah, itu waktu di mana kita sudah dalam posisi untuk datang kepada Tuhan. Nah, jadi mulailah dari 10 menit 20 menit, tapi setia. Ya, sebab kata kitab Mazmur, Allah itu setia, Allah itu dekat kepada orang yang setia. Ya. Jangan kita bolong-bolong usahain, ya memang ini perjuangan ya. Kita setia setiap hari 10 menit. Satu ya, Allah itu kasih ya. Allah itu kan kasih. Jadi dia pasti akan muncul. Ya. Kasihnya pasti akan datang di hidup kita. Artinya ada ketertarikan. Ya. Ketika kita datang kepada Allah, jangankan Allah ya, seorang pecandu saja bisa terikat dengan minuman keras. Minuman keras itu es batu gitu ya. Atau batu es. Iya. Cinta manusia saja bisa membuat ada ketertarikan. Ya. Apalagi kalau kita datang kepada sumber kasih. Pasti Allah akan hadir, Allah pasti akan menjamah kita. Tapi memang ini, komitmen ini yang penting ya. Jadi setiap hari, kapan waktu yang dikhususkan untuk kita bertemu dengan Allah. Ya. Kita ngantuk, usahakan untuk terus. Ya, ngantuk kayak males, belajarlah. Saya pernah dikasih tahu seorang binaragawan ya. Ya. Gimana Kak? Binaragawan tuh bilang begini. Waktu terbaik untuk melatih otot kita adalah waktu kita malas. Jadi waktu kita malas, kita memaksakan diri untuk melatih otot kita, ya, itu pembentukan yang begitu hebat. Jadi waktu kita malas berdoa, kita usahakan, ya, terus berdoa, ya. Nanti akan ada satu kecanduan, ya, kepada minuman keras, kepada rokok, kepada lawan jenis, kita bisa begitu tertarik, bahkan tidak lepas. Ada orang bilang tidak bisa hidup tanpa rokok, tidak bisa hidup tanpa kamu, ya. Asik. Tanpa si dia. Masa gombalan dulu ya. Iya. Apalagi Allah yang kasihnya begitu sempurna. Satu, Tuhan pasti akan hadir dan menjamah kita. Nah, secara khusus bagi kita yang berkeluarga, ya. Berkeluarga. Memang kita mesti berkomitmen antara suami dengan istri. Ya. Kapan waktu terbaik? Mungkin nggak setiap hari. Tapi dalam 1 minggu kita mulai komitmen beberapa hari untuk kita datang bersama-sama. Ya. Dan ini nggak bisa, nggak bisa, kalau kita mau, ayo kita doa. Kalau kita lagi, sebab tantangannya banyak ya, waktu saya pun mengalami hal ini. Waktu kita ajak doa, anak saya lagi nonton TV, terus lagi melakukan ini. Memang ini jangan menyerah, ya. Apalagi waktu bersama-sama dengan istri dan dengan diri sendiri saja kita melawan kedagingan maksudnya. Diri berjuang ya kok. Iya. Nah memang dengan suami dan istri ini dan anak-anak juga. Tapi mesti ada pembawa obornya ya. Jadi ada apinya.
Ada orang yang harus mendorong. Dan jangan menyerah, ya. Kadang-kadang istri atau suami kita mau ajak doa, dia lagi ngapain lah, lagi sibuk inilah. Nah, lebih baik kita bicarakan, kita komitmen kapan waktu terbaiknya dalam 24 jam ini setiap hari. Ya, di situ kita akan melihat bagaimana pertumbuhan di tengah masa sukar pun terjadi. Jadi kita ini tidak ada namanya masa tidak bertumbuh dalam hidup ini. Sebab Tuhan bilang, satu hari kamu akan melihat bahwa menyembah itu bukan di Yerusalem atau di Samaria pada waktu itu. Nah ini kita juga kadang-kadang terfokus ke gereja. Ya. Doa itu di gereja, ibadah itu di gereja. Nah kalau stop ibadah di gereja, apakah kita tidak bertumbuh? Nah ini kan Allah sedang menyadarkan ya, bahwa pertumbuhan yang sesungguhnya adalah di keluarga-keluarga ini. Bagaimana kita membangun mesbah doa, membangun gereja yang sesungguhnya. Bapak menjadi imam, ibu menjadi imam, anak-anak kita bawa kepada Tuhan. Nah itu dimulai dari kerinduan, lalu ada komitmen, dan itu akan mengalir ya. Mengalir dengan sendirinya. Tuhan akan menuntun kita hari demi hari. Ya. Bahkan Tuhan itu hidup, dia akan hadir dalam hidup kita. Ya. Nah, Kak, tadi teman-teman yang baru bergabung, tema kita tentang Do Something. Kita dengan Pastor Tony Tanujaya. Tadi dibahas tentang 3 hal, hari ini tentang Do Something. Kita belajar dari Allah sendiri, sebab Allah itu bekerja, Allah berkreasi, dan Allah beristirahat. Nah, teman-teman yang tadi saya diberkati sekali tentang pit stop tadi ya, bahwa salah satunya adalah doa di dalamnya. Nah, di doa itu tadi, kalau bisa singkat dengan 2K. Tony tadi sudah sampaikan, K yang pertama kerinduan dan komitmen. Nah, teman-teman yang mau memulai dan sering pakai ayat, roh memang penurut daging tapi lemah, 2 hal ini nih harus dilawan nih. Tetap ada kerinduan, dimulai dengan kerinduan, dan ada komitmen. Nah, kok nih teman-teman yang belum jelas, boleh langsung bertanya di kolom chat. Kita akan nanti tanyakan kepada hambanya yang akan bisa menjawab buat kita. Nah, sebelum rekan-rekan bisa bertanya kok, saya mau tanya nih. Tadi kan di poin kedua tentang Allah berkreasi, berbicara tentang bahwa kita itu, tadi Kotoni bilang, kita itu kalau dekat dengan Tuhan, Allah itu sumber kreasi, sumber kreativitas. Tadi singgung tentang tanaman yang warnanya berbeda-beda dan warna-warna keindahan yang membuat kita itu mata kita jadi segar untuk kita bisa mengawali hari kita. Nah, yang mau saya tanya begini kok. Kita ini kan ngomong dekat dengan Tuhan. Nah, rajin doa nih. Tapi belum ada kreativitas yang mungkin keluar nih. Nah, kira-kira Do Something apa lagi yang kita lakukan supaya kreativitas itu terasah kok? Bisa kan nggak semua orang punya melatih kreativitasnya setiap hari. Nah, gimana nih bagi rekan-rekan yang mau memulai nih? Dia udah doa nih, belum dapat juga nih kreativitas. Contoh misalnya bekerjanya modelnya bagaimana, terus yang buka usaha nih gimana nih supaya ngembangin usahanya. Apalagi hari ini kan banyak yang jualan online nih. Nah, kira-kira gimana nih kok supaya kreativitas yang dari Roh Kudus itu, dari Tuhan itu bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi sesuatu yang besar itu kan pasti mulainya dari kecil ya, betul ya? Bahkan Alkitab mengajarkan hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Jadi 5.000 roti bahkan lebih pada waktu itu yang diberi makan oleh Tuhan Yesus dengan mukjizat pelipat gandaan itu dimulai dari 5 roti dan 2 ikan. Diperkirakan hari itu yang hadir mungkin 10.000 orang ya, karena yang 5.000 hanya laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Jadi hal yang besar, yang begitu hebat dimulai dari hal yang kecil. Nah, jadi kita mulailah dengan apa yang ada pada kita. Mulai dengan apa yang ada pada kita. Apa kemampuan kita? Tuhan itu nggak mungkin memakai atau membuat kreativitas di luar kemampuan kita.
mulailah dari apa yang kita punya. Ya. Kalau hari ini kita memiliki keahlian di satu bidang, mulai di situ, ya, tajamkan di situ dan berfokuslah sampai kita mengeksplor. Ya. Contohnya kita di PHK hari ini, Ya. lalu kita bingung, jangan kita menjadi diam, ya. Kita apa keahlian kita? Mungkin kita bisa taruhlah contoh yang sederhana, dagang bakmi. Ya. Asik. Kita, Wah, ya, saya tahu nih orang siapa nih. dagang bakmi kan. Ya. Sekarang kan dengan online ini marketingnya jadi mudah. Tadinya kita mulai dari beli bakmi jadi. Nah sekarang ini kan belajar di YouTube, belajar itu kan begitu mudah, nggak seperti dulu. Setuju. Sekarang mau belajar apa aja bisa, asal kita punya kemauan. Ya. Lalu kita dari beli di pasar, ya, kita mulai nih bikin sendiri. Bakmi itu kan gampang, cuman modal terigu, telur dan air katanya. Saya sih belum pernah buat ya. Cuma kata orang 3 hal ini. Kita coba dari gagal mungkin ya, dari patah-patah, kurang apa lagi. Kita mulai lagi, kita lakukan lagi. Jadi apa yang menjadi passion kita ya? Jadi kita jual bakmi dan kita terus mengeksplor diri ya. Sampai kita punya rasa itu seperti bakmi restoran. Walaupun kita homemade. Ini kan luar biasa. Ini salah satu contoh yang sederhana ya. Apa yang ada pada kita ya. Memang di sini kita perlu yang namanya mengeksplor diri kita ya. Jangan kita berkata ya saya udah begini, udahlah. Apa yang bisa kita lakukan? Saya contoh ya, saya ini dulu paling nggak suka mengedit video. Membuat poster. Itu bukan kebiasaan saya. Gitu ya. Tapi saya pikir-pikir ya, saya ini sangat berhubungan ke situ ya. Apalagi dengan sekarang bisa khotbah melalui YouTube, perlu diedit sedikit demi sedikit. Akhirnya belajar iMovie, walaupun saya belum jago ya. Belajar iMovie, lalu saya mulai belajar Adobe Photoshop 2019. Sudah mulai download. Sekarang lagi masuk tahap tutorial ya. Lalu belajar lagi green screen. Jadi ada di kamar sebelah ada green screen ya. Saya belum bisa. Tapi pasang dulu aja karena di rumah ada kain kan. Kita kan orang tenda. Mulai aja dulu gitu ya, Kak ya. Iya, ya benar, mulai aja dulu. Dan belajar terus. Belajar gampang sekarang, asal ada kemauan. Nah, kreativitas itu akan timbul dengan sendiri, tapi pasti Tuhan akan memakai dengan apa yang ada pada kita. Ya. Kita jangan ngelihat orang lain, apa bisa ini kita pengen. Ya. Belum tentu itu keahlian kita. Tapi mulailah dari yang Tuhan pasti akan memakai dari yang kita punya. Ya. Saya ingat kata-kata pada waktu mujizat yang Tuhan kerjakan memberi makan 5.000 orang itu. Apa yang ada padamu? Ya. Bukan yang nggak ada pada kita. Kata murid-muridnya ada 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada pada kita? Jadi kita mulai kembangkan. Ya, 1 talenta ya. Kata Tuhan kan ada perumpamaan 1, 2, 5. 1 talenta itu ternyata besar sekali ya. Itu nilai yang begitu besar sekali. Jadi walaupun kita tidak punya keahlian seperti orang lain, pasti minimal ada 1 talenta yang bisa kita kembangkan dalam hidup kita. Yeah. Jadi begitu ya. Luar biasa nih ya. Saya kata yang penting yang saya catat biasa yaitu... di luar. Biasa di luar Bang mulai Putra. Siap. Mulai aja dulu ya. Jadi teman-teman yang baru join atau tadi terlewat di poin yang kedua, tadi Pastor Tony sampaikan bahwa mulai aja dulu. Ya, salah satu iklan di platform jualan online ya. Jadi dunia aja udah pakai kalimat itu, gitu ya. Dan saya senang tadi tentang apa yang ada pada kita. Tuhan mulai bekerja dengan apa yang ada pada kita. Nah, jadi
teman-teman yang hari mendengar dari perbincangan kita IG Live hari ini, teman-teman jangan takut ya. Kalau bisanya cuman apapun, Tuhan pasti kasih kita talenta. Dan tadi Kotoni bilang talenta itu dikembangkan, dikerjakan. Jangan orang pengen kamu lihat orang lain lakukan A, jadi ngikut lakukan A. Orang lain lakukan B, ngikut lakukan B, gitu kok ya. Iya, betul, betul. Ya, dan ini tim media DPADK ini ngomong nih, Bung Cipto nih, kalau tim media DKI siap membantu katanya, membantu dia profesional, luar biasa. Dan Kak Roy bilang biasa. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sadar, sadas nih, luar biasa. Nah, kok kita tadi belajar tentang Allah bekerja nih. Nah, ini kan beberapa waktu ini nih banyak anak muda yang di PHK nih kok. Kalau kerjaan usaha bisa diubah ke online. Nah, pekerjaan mereka nih lagi bingung. Aduh, apakah memang saya harus bekerja atau saya buka usaha online? Nah, kalau saya buka usaha online, biaya hidup makan saya untuk sepanjang sebulan ini gimana? Nah, mereka ada hal yang seperti ini kok. Nah, kalau kira-kira ada pertanyaan begini nih, kira-kira Koko nyaranin apa nih buat anak muda yang lagi bingung? Mau buka usaha atau melamar pekerjaan? Kira-kira boleh dikasih masukannya kok? Memang saya nggak bisa menjawab secara spesifik ya. Artinya kasus per kasus kan kita nggak mengerti. Tapi intinya tetap satu ya. Intinya kita tetap rajin harusnya. Ya. Rajin. Jadi jangan karena kita di PHK kita tidak melakukan apa-apa. Tetap rajin. Kalau memang kita masih punya keinginan untuk bekerja, cobalah melamar pekerjaan lagi. Ya. Di mana ada jalan tadi, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Itu ada jalan. Iya. 10 lamaran tidak tembus, buat 20. 20 lamaran nggak tembus, buat 30. 30 nggak tembus, buat 40. Kita doakan, pasti salah satunya akan tembus. Ya. Tapi kalau memang kita punya kemauan, ya, nah kan tadi saya katakan bahwa Allah ketika kita mendekat kepada Allah, Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kita ya. Kalau memang kita mau buka usaha, asal jangan ikut-ikutan aja ya. Jadi kita renungkan dulu apa yang terbaik ya. Saya juga ada jemaat yang mengalami PHK juga. Ternyata di balik PHK ini ya ada rancangan yang terbaik. Ternyata dia bisa bisnis online, dia tinggal di salah satu rumah susun ya. Ternyata disitulah yang selama ini nggak terpikirkan bisa dilakukan ya. Dari jualan lalu banyak sekarang saya lihat di Instagramnya ya, banyak hal yang jualan online dia lakukan ya, bikin inilah, bikin itu, bikin ini. Intinya tetap semangat, tetap rajin. Kuncinya di situ ya, jangan kita merono semangat rajin ya. Jangan kita mangan turu, wis turu, meneng bae. Hanya makan, tidur, diam. Pasti Allah akan menuntun kita ya. Yang penting modalnya rajin. Rajin itu modal utama kita ya. Dan orang rajin itu harus bangun pagi. Belajarlah untuk terus bangun pagi ya. Supaya jangan kita menjadi orang yang jam 11 baru gosok gigi. Jam 12 baru mikir sesuatu. Jam 3 tidur lagi. Gitu. Tidur lagi. Orang begini malaikat juga garu-garu kepala ya. Bagaimana mau dipakai ini hidupnya? Setan aja ogah kok ya. Iya. Pokoknya kita jangan khawatir dengan hidup kita. Yang penting kita prinsip hidup kita kan satu. Yang penting asal ada makanan pakaian itu cukup. Ya. Belajarlah untuk cukup, apalagi dengan masa-masa seperti ini. Ya, yang penting kita bisa mendapatkan sesuatu, ya, mencukupkan diri. Tuhan pasti akan menyertai kita. Kita pasti bisa melewati masa ini. Ya.
Ya. Yang penting kita memiliki 3 hal ini ya. Untuk do something Ya. ini bekerja, berkreasi, Berkreasi. lalu Ustaz. berhenti. Berhenti itu Berhenti. maksudnya mengevaluasi diri kita. Ya. Gitu. Jangan khawatir, nggak bakal kita nggak akan makan. Bahkan Amen. Tuhan bisa pakai kita untuk jadi berkat yang besar. Amin. Amin. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup nih. Nah, jadi banyak tadi ya bilangnya, nah jadi YouTuber. Nah, jadi pengurus DPA DKI Jakarta kok sekarang banyak jadi YouTuber kok. Nah, jadi kok boleh lah. Iya, mantap bro, KPD, mantap. KPD kita bikin renungan tiap pagi sudah di broadcast. Iya, Baru iya. Bang Polta bikin celotehan yang cukup memberkati dan Celotehan, menghibur. Yo, ada Om Poltak nih, Bang Poltak. Bisnis saham dan apa aja ya. KPW Barat bilang kerja itu bisa bentuk kegiatan apa saja, online maupun offline. Yang penting berkarya, dimulai dari tingkat kecil dan tekun mengerjakannya. Thank you. Wah, masukannya mantap, buat KPW Barat nih, Bang Ferdinand. Dan teman-teman yang baru join atau yang tadi terlambat, saya kasih sharingnya. Hari ini kita belajar tentang do something. Tadi Pastor Tony jelaskan bahwa kita belajar dari Tuhan sendiri. Tuhan itu Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkreasi, dan Tuhan yang berhenti, pit stop. Berhenti yang dimaksud adalah kita mengevaluasi diri, sejenak melihat, merenung apa yang sudah kita lakukan, yang biasanya kita kayak mesin ya, jalan terus, mesin aja perlu istirahat, manusia juga perlu istirahat untuk melihat bagian mana yang perlu diperbaiki. Nah, di poin 1 tadi, Tuhan bekerja, dia melakukan banyak hal dalam setiap hari kehidupan. Dan ingat, tadi kata Pastor Tony, jangan bangun siang. Jadi, kecuali security ya. Kecuali security. Oh iya, kecuali security. Kalau jaga malam dia kan mesti tidur. Nah, waktunya tanpa kita terasa tinggal 1 menit lagi. Thank you Pastor Tony. Thank you. Dan saya terima kasih banyak nih. Semuanya saya thank you buat Pastor Tony dan mewakili DPA DKI Jakarta, mengucapkan terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati kita. Sama-sama. Dan rekan-rekan, saya mengundang untuk minggu depan lagi di hari yang sama, di jam yang sama, dengan pembicara yang sungguh luar biasa, pasti memberkati kita semua. Dan saya mendorong semua kita untuk mengajak teman-teman yang lain, agar jangan kita aja diberkati, tapi yang lain juga diberkati oleh Tuhan. Thank you buat semuanya yang sudah hadir. Thank you. Salam buat Terima keluarga. kasih dan Bang saya Putra, percaya salam diberkati juga Tuhan, buat keluarga. pelayanan dan pekerjaan. Amin. Thank you Pastor Tony. Tony memberkati. God bless. God bless.